Terkejut sekali sampai saya lagi baring, saya sampai bangun. Sesiapa orang Malaysia yang tengok, saya nak tahu betul kah dekat Malaysia ini kita boleh komplain kah dekat pejabat mana-mana kalau Indonesia habis makan kita boleh merokok dalam kedai itu, kalau di Malaysia tidak boleh. Mungkin saya dikira orang Malaysia, makanya harganya dinaikin. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? Oke teman-teman, di video kali ini waktu Sari scroll TikTok itu ya, Sari terjumpa satu video ini, kakak ini men-stitch satu video ini, nanti kita tengok sama-sama ya. Asal harga es krim itu mahal ya teman-teman, dan customer itu komplain tentang itu. Harga es krim itu sekitar RM5 ya. Oke, ini terjadi di Pulau Pinang. Dan ada satu kakak ini yang men-stitch video itu. Oke, kita dengarkan dulu apa yang diutarakannya. Nanti Sari juga akan kasih tahu video apa yang di stitchnya itu. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya dan kita bahas, kalian yang baru saja tengok video Sari ini, yang baru bergabung, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga klik juga notifnya supaya kalau Sari ada update video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Oke, terima kasih. Kita langsung ke videonya ya. Cum. Wih, tiba-tiba kan sore-sore saya lagi baring, lagi tengok TikTok, tiba-tiba ada satu video yang lalu di FYP TikTok saya dan saya izin stitch ya. Ini pertama kali saya stitch videonya orang. Videonya Pak Ci ini saya minta izin ya, saya bukan bermaksud apa-apa. Cuman saya terkejut sekali sampai saya lagi baring, saya sampai bangun. Saya tuh mau tengok betul-betul, mau tengok jelas-jelas tentang video ini. Saya terkejutnya itu bukan karena harga satu es krimnya itu terlalu mahal. Jadi kalau nggak salah di video itu menunjukkan mereka terkejut kalau harga satu es krim itu seharga RM5 gitu. Saya bukan terkejut dengan harganya loh, saya terkejut dengan perkataan mereka yang mereka sangat terkejut. Dan kalau tak silap dari pemahaman saya, mereka tuh tak nak bayar dulu sebelum mereka nak call. Saya juga tak tahu nak call apa dekat Malaysia ini. Jadi untuk sesiapa orang Malaysia yang tengok video TikTok saya ini boleh komen di kolom komentar. Saya nak tahu betul kah dekat Malaysia ini kita boleh komplain kah dekat pejabat mana-mana kalau misalnya ada orang yang berniaga dengan harga mahal seperti itu. Lepas tuh saya cuma nak cakap macam nih, ini kan cuti Chinese New Year ke, mungkin peniaga-peniaga pun nak ambil kesempatan, nak ambil rezeki lebih pada saat itu. Saya sendiri, saya bukan termasuk orang yang punya duit banyak ataupun saya yang tidak punya duit seperti itu. Kalau kita rasa nak beli sesuatu, dia tak tulis harga, kita boleh tanya sebelum kita panggil dia order, kita makan, baru kita tanya harga berapa. Jangan seperti itu kalau menurut saya ya. Jadi untuk orang Malaysia saya nak tanya, betul tak dekat Malaysia ini boleh tak komplain seperti itu? Oke teman-teman, tadi itu video kakak ini. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mau kasih tunjuk video aslinya ya. Oke, seperti apa? Tengok ya. Allah, berapa satu? RM5. Satu ni RM4, RM5. Ya Allah, Pinang punya mari mana? Mana ais krim tengok? 65. Mari sini. Es krim kalau dekat Bukit Naga sini. RM5 satu Pinang di pantai apa? Jual sini. Tengok. Kasih setan. Ah. 50 Dapat 50 kasih saya RM10 orang. Nah, awak nak try call majlis dulu. Lagi you macam mana boleh kasih tu RM10? Dah saya call majlis betul tak? Boleh. Sekarang Bahagia hal ewan. mana-mana pulang. RM5. Mana-mana kayu pun. Satu pun RM5. Plain lah ya, karena harga es krimnya di sana itu mahal. Biasanya mungkin boleh dapat RM1, RM2, tapi ini kedapatan RM5. Nah gitu ya teman-teman. Kembali lagi kepada kakak tadi, dia itu dari logatnya macam orang orang Indonesia ya. Dia bertanya dan dia juga terkejut mendengar tadi di dalam video asal itu ada yang mengatakan saya mau call macam boleh komplain ya kepada kerajaan. Nah ini betul ya teman-teman, boleh komplain kepada kemana ya teman-teman. Itu hari Sari pernah bahas ke Kementerian Perdagangan kalau tak silap.
Betul ke? Kalau kalian tahu kasih tahu Sari ya teman-teman. Maaf kalau Sari lupa itu. Dan Sari tahu memang di Malaysia ini di mana-mana kalau kita berniaga memang harus dicantumkan, disenaraikan harga barang apa yang kita jual. Nah, dulu Sari buat juga video seperti ini dan ramai teman-teman Malaysia memang mengatakan seperti itu. Tadi kelihatannya yang menjual ini adalah orang asing disebabkan ada yang komentar seperti ini ya. Ya, warga asing yang jual es krim tuh. Oke, macam serupa mungkin layak Pakistan atau kalian boleh tengok ke tadi ya. Oke, apalagi kalau orang asing lagi kan nanti kena kan. Di Malaysia ini punya peraturan. Ramai juga YouTuber-YouTuber yang punya pengalaman tinggal di Malaysia itu rasa suka tinggal di sini diakibatkan pasal harga kedai sini dan kedai sini itu hampir kurang lebih ya tak jauh beda. Karena apa teman-teman? Harga itu tidak boleh terlampau naik dan tak boleh terlampau turun. Harga itu juga sudah ditetapkan ya dan harus dicantumkan harganya. Kalau tak kita boleh repot ya. Tapi kemananya tadi tuh Sari sudah lupa. Mungkin lah ya ke Kementerian Perdagangan. Nah kalau di Indonesia Sari tak pasti kita mau lapor kemana. Kalau di Indonesia kita apalagi di kedai-kedai kecil ya itu banyak sekali tidak mencantumkan harga. Jadi kita kadang-kadang terjebak ya dengan harga tiba-tiba sudah dibeli terlampau mahal ya. Sari tak tahu kalau di Indonesia itu boleh kita melapor kemana ya. Itu hari pernah juga ada kejadian seperti itu ya. Sehari pun tak tahu kami boleh lapor atau tak kalau masalah mencantumkan harga. Kalau di Malaysia Sehari tahu ya, di sini tuh peraturannya tuh ketat ya teman-teman dan harus kita ikuti. Apa-apa boleh kita repot. Sehari tengok banyak juga yang sudah kena ya. Memang harga di sana mahal katanya macam itu. Oke, dikarenakan di situ adalah pusat pelancongan ya, so harganya mungkin dinaikkan. Tapi ini juga tidak boleh juga suka-suka hati ya teman-teman. Harus juga tetap mencantumkan harga senraian kan. Harga macam satu es krim RM3. So kita sebagai customer kita tahulah poket kita berapa wang kan. Kalau dibuat di situ RM3 kita tengok, kalau mau kita beli, kalau tak mau tak payah beli. Macam itu. Nah terkadang memang adalah satu-satu macam ini ya. Kalau dia sudah direpot barulah dia tahu kan. Tapi ini juga sebagai untuk jaga-jaga ya teman-teman. Nah kalau kita macam ke pusat pelancongan macam itu kan kadang-kadang kan peniaga juga mau ambil kesempatan kan. So kita juga sebagai customer kita harus juga perhati tuh ya kan. Kita tanya dulu kalau misalnya tak ada harga, kita tanya dulu dia berapa harga ini. Jadi macam itu ya supaya waspada terlebih dahulu sebelum terjadi seperti ini kan. Dan Sari juga pernah lah ya tengok satu YouTuber, ini juga YouTuber Malaysia Indonesia. Kalau kalian kenal ada nama Mr. Bas ya teman-teman. Itu hari videonya itu boom juga ya. Sari ada tengok abang itu menceritakan dia itu hari balik daripada Malaysia pergi ke Indonesia ke Batam ya. Nah di situ juga dia kena scam ya. Di Indonesia di Batamnya Sari lihat di Batam itu tak dibuat harganya. So macam suka hati tengok-tengok orang kan. Kalau orang ini kita kasih harga berapa. Kalau orang agak cantik sikit, kaya sikit kan harga tinggi-tinggi. Nah itu juga ya, pentingnya harus dibuat senaraian harga. Tapi kalau macam itu di Indonesia Sari tak tahu macam mana kita lapornya ya. Atau di Indonesia lapornya ke polisi. Tapi teman-teman kita tengok dulu lah ya video flashback kembali video abang Mr. Bas ini ya. Video ini cukup menarik ya. Ditulis di sini disangka orang Malaysia makan ayam penyet harganya dinaikkan. Nah inilah ya kalau tak ada senaraian harga kira-kira orang
oh kalau ini agak-agak orang Malaysia nih, mesti banyak uangnya nih kan. Aku naikkanlah harganya. Disebabkan tak ada senaraian harga dekat sana, so suka-suka hatilah penjual mau menaikkan harga. Oke, bagaimana kisahnya? Kita tengok ya. Saya merokok sebentar, ya itu bedanya ya. Warung atau kedai makan di Indonesia dan kedai makan di Malaysia bedanya itu. Kalau di Indonesia habis makan kita boleh merokok dalam kedai itu, kalau di Malaysia tidak boleh. Betul, tak boleh ya. Kemudian saya bayarlah begitu kan. Dan ditanyalah, setelah itu ditanya sama si ibu tadi tuh, si penjual, abang ini dari Malaysia ya? Tidak bu, saya bukan dari Malaysia, saya dari Jawa Timur. Tercengang dia sebentar gitu. Wah, oke. Karena tahu orang Malaysia dinaikkan harganya. Ini di Batam ya teman-teman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya ada di Bandara Hang Nadim Batam gitu ya. Hari ini saya akan pulang ke Bangkalan, kampung halaman saya. Jadi jadwal penerbangan saya itu pukul 16.40, masih kurang 1 jam lagi. Jadi daripada bosan menunggu gitu ya, saya akan bikin vlog. Saya akan bercerita pengalaman saya semalam kemarin di Batam gitu ya. Makan di warung biasa gitu ya, warung biasa di pinggir jalan. Jadi setelah hasil PCR test keluar gitu kan, otomatis kita kan keluar dari karantina, kemudian mengambil PCR testnya itu di pelabuhan Batu Ampar. Nah, dari karantina ke pelabuhan itu diantar oleh petugasnya. Kemudian setelah itu terserah kita mau kemana begitu. Karena di sini saya tidak ada saudara, akhirnya saya booking penginapan yang murah begitu ya, karena hanya semalam. Dan sesampainya saya di penginapan itu atau di hotel itu, saya terasa lapar begitu ya, kemudian saya turun dan mencari warung. Jumpalah ke warung biasa gitu, dan yang ada di tepi jalan tuh ya sudah boleh ditaksir ya harganya berapaan gitu. Dan saya makan situ ya, saya makan ayam penyet, makan ayam penyet karena saya rindu dengan ayam penyet Indonesia begitu ya. Saya order ayam penyet. Oke, saya udah order, kemudian ditanya mau minum apa begitu, saya bilang TO ice begitu. Saya lupa kalau saya makan di warung Indonesia begitu ya. Kemudian nasi sudah datang, ayam penyet sudah datang, saya makan, selesai makan, saya merokok sebentar. Ya, itu bedanya ya. Warung atau kedai makan di Indonesia dan kedai makan di Malaysia bedanya itu. Kalau di Indonesia habis makan kita boleh merokok dalam kedai itu, kalau di Malaysia tidak boleh. Dengan macam-macam kalau di Malaysia, ada yang report mampus kau. Ya. Itu ya juga ya, merokok juga dilarang kan, walaupun ada misalnya 1-2 orang yang melanggar, kalau kita tengok dia ya boleh report ya teman-teman. Nah itu bagusnya di Malaysia ya, peraturan tetap peraturan, ada orang yang melanggarnya kita boleh report ya teman-teman. Nah itu yang spesialnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya. Awal-awal saya masih agak canggung gitu ya, mau merokok di kedai makan tuh. Karena saya terbiasa 2 tahun di Malaysia tidak merokok di kedai makan, dan serasa tidak mungkin begitu merokok di kedai makan di Malaysia itu. Dan itu ketika saya mau merokok di kedai makan di Batam nih, serasa saya canggung begitu. Tapi saya tengok kan rokok begitu kan, akhirnya saya juga merokok. Oke, saya makan sudah selesai, rokok sudah selesai, kemudian saya mau bayar. Dan ketika saya mau bayar, saya tanya berapa gitu, dia bilang, si penjual tuh bilang 27. Saya terperanjat gitu ya, terkejut. Prediksi saya, tekan saya itu harganya sekitar 10 sampai 13 begitu. Jadi ayam penyet itu dalam 11.000, kemudian teh ice-nya itu dalam 2.000 lah, itu prediksi saya. Dan saya terkejut ketika si penjual bilang harganya totalnya 27.000. Ya kemudian saya bayarlah begitu kan. Dan ditanyalah, setelah itu ditanya sama si ibu tadi tuh, si penjual, abang ini
abang ini dari Malaysia ya? Tidak Bu, saya bukan dari Malaysia, saya dari Jawa Timur. Tercengang dia sebentar gitu. Bukan Dia orang pikir Malaysia saya ternyata. orang Malaysia. Dan ibu yang di sebelahnya yang juga kerja di kedai itu, entah kerja atau temannya begitu, langsung bilang ke saya, "Bang, di sini makanannya harganya 10.000 semua, cuman nasi penyit saja, ayam penyit saja yang harganya mahal 25.000 karena ada campuran tahu sama tempenya." Gitu. Dia mengeles. Oh, ngeles Padahal ya, cari semuanya tuh alasan. ayam di sana. Semuanya ayam yang dijual. Ada ayam rendang, ayam cili api begitu kan. Dan itu harganya 10.000. Yang dibagi tahu tadi itu cuma ayam penyit saja yang harganya 25.000 karena ada tambahan tahu sama tempe. Itu dalam perkiraan tempe, saya tambahan tahu dan tempe itu paling dalam 1.500 begitu ya. 5.000. Jadi ketika itu Paling saya sedikit langsung je kan? sadar gitu. Oh, mungkin saya dikira orang Malaysia, makanya harganya dinaikin gitu. Ketika saya bilang orang Jawa Timur, si ibu Indonesia. itu tiba-tiba bilang harganya di sini makan itu cuma 10.000, semuanya 10.000, cuman ayam penyet saja yang 25.000 ayam penyet hanya saja. karena ada tempe dan tahu Dan tahu, oke. yang totalnya 3 potong gitu. Nah, dikira tadi si penjual ibu-ibu itu abang ini adalah orang Malaysia ya. Disebabkan masih adalah sikit-sikit terbawa logat-logat Melayunya kan. So orang itu pikir, ini orang Malaysia mesti ada uangnya nih. Macam itulah ya perkiraan ibu-ibu tadi. Ya, tanpa pikir-pikir lagi, wah ini uang nih macam tuh. Dinaikkanlah harganya yang penyet tuh ya. 27.000 itu kira-kira 9 ringgit ya teman-teman. Nah, ini di kedai tepi jalan ya. Kalau kita ingat kalau di Indonesia itu kedai tepi jalan mestilah murah ya, bukan macam restoran harganya. Wah, ternyata abang ini adalah orang Jawa ya. Wah, terperanjat dia tadi katanya. Wah, terkejut ya. Sampai memikirkan macam mana caranya supaya bagi alasan ya. Tadi katanya kalau ayam yang lainnya boleh saja 10.000, hanya ayam penyet saja ini harganya mahal. Boleh pula macam tuh ya. Inilah salah satu keuntungan ya kalau membuat senaraian harga ya. Ini berapa, so kita customer tahu ya, siap-siapkan, kita tengok harganya macam sudah ditentukan kita mau beli atau tak, macam itu saja. Kalau macam ini kan siapa yang disalahkan ya. Oke, kita lanjut lagi ya cerita abang ini. Totalnya 3 potong gitu. Tapi nggak apa-apalah, anggap saja itu sedekah gitu ya. Habis itu saya balik ke hotel, saya ceritalah dengan kawan saya, teleponan begitu. Bro, saya tadi dianggap orang Malaysia lah, saya dikasih harga Malaysia begitu. Yang tadinya ayam penyet itu cuma 10-12 ribu dijual jadi 25.000 ke saya gitu. Terus kawan saya bilang, ya iyalah, dia mungkin mengira kamu itu orang Malaysia sebab kamu kalau ngomong itu dicampur-campur, ada bahasa Indonesianya dicampur dengan bahasa Malaysia begitu. Mungkin penjual itu anggap kamu orang Malaysia. Ya iya, aku memang gitu. Secara tidak sadar saya tuh mencampur-campur bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia begitu. Dan mungkin karena itulah saya disangka orang Malaysia oleh si ibu tadi, si penjual tadi, sehingga harganya dinaikin. Yang tadinya mungkin dalam 10-12 ribu dinaikin menjadi 27.000 sekali dengan teh ice-nya. Jadi betul ya, pernah ada satu netizen Malaysia yang komen di ruang komen begitu ya. Kadang kalau mereka pergi ke Indonesia itu kadang harganya dinaikin begitu. Kalau tahu dia orang asing atau orang Malaysia, harganya dinaikin. Dan saya mengalaminya begitu. Meskipun orang Indonesia, karena disangka orang Malaysia, harganya dinaikin. Oke, tak apa, itu lucu juga bagi saya. Dan saya juga ikhlas. Saya ikhlas dikasih harga segitu karena saya makan pun juga sekali di situ, nggak makan di sana lagi karena saya habis itu pulang kampung gitu kan ya. Jadi Pengalaman nggak apa-apa, saya ikhlas saja. Oke, itu saja perkongsian
dari saya makan di warung makan di Batam. Sampai jumpa lagi di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ini masih di Batam ya. Teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasannya ya. Itulah ya yang berguna juga ya kalau dibuat harga-harganya. Nah, tadi katanya kalau di Indonesia memang agak ada juga lah ya banyak kedai-kedai kecil macam itu yang tidak meletakkan harganya ya. So ya ramai juga, Sari juga pernah bahas itu di komentar-komentar itu, ramai juga di sana itu tiba-tiba kita tahu orang Malaysia kan, jadi dinaikkan harganya. Nah tapi kalau di Malaysia aturan harus meletakkan harga makanan ke ataupun barang ke. Nah kalau misalnya adalah macam tadi ya satu-satu macam itu tiba-tiba tak ada harganya dan harganya tiba-tiba naik macam itu kita boleh cepat-cepat mereport juga ya teman-teman, supaya ya dikasih ada denda. Sari pernah ada tengok ya, dendanya tuh cukup lumayan tinggi ya teman-teman kalau kita buat tak senaraikan harga barang. Kalau ada harga kan kita sebagai customer kan macam sudah siap-siapkan uang dekat poket kita kan, cukup ketak untuk beli itu. Kalau contohnya uang kita ngam-ngam saja dekat poket kan, kita tengok tiba-tiba ada dalam sini macam RM10, tiba-tiba dia kita kira-kira itu harga dalam RM8, RM9 macam tu. Ternyata kalau tak ada harganya ya boleh nanti dinaikkannya RM15 sampai RM20. Habis kita kan macam mana? Barang sudah dimakan, takkan dikeluarkan balik kan. Kakak yang tadi dia menanyakan kan kepada orang Malaysia, boleh ke komplain? Dia macam terkejut kan. Sebab kan di Indonesia kita macam tak tahu di mana mau komplain ya. Kalau di Indonesia sekarang ini kalau mau komplain macam itu terlampau mahal harganya ya boleh diviralkan saja lah ya. Kalau sudah viral barulah itu kemari petugas buat jaga-jaga kita juga sebagai customer. Kalau kita tengok harganya tak ada dekat sana, kita kena tanya dulu ya sebelum kita beli barang itu. Oke, berjaga-jaga lebih baik sebelum terjadi. Betul tak betul? Betul lah kan. Kecap. So segitu ya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Dan juga teman-teman daripada Malaysia kalau mau datang ke Indonesia pasti ada juga lah ya, mesti kita tahu orang Malaysia mesti ada uang nih melancong ke Indonesia, karena di Indonesia ada juga banyak juga lah ya yang tak ada disenaraikan harganya, apalagi kalau di kedai-kedai kecil, kedai-kedai tepi jalan macam itu. So kena jaga-jaga dulu ya, kena tanya dulu baru beli. Itu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Thank you again for watching. See you on my next video. Misari. Bye.